kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan bab persepsi konsumen. Saya sendiri, Vivi Raisa, dan teman kelompok saya, Salsabila Mutia, Teresia, dan Yeni Rista. Topik yang akan kami bahas, yang pertama ada sistem indera, yang kedua elemen-elemen persepsi, yang ketiga seleksi perseptual, yang keempat organisasi perseptual, yang kelima interpretasi perseptual, yang keenam ada image terhadap produk atau brand atau toko, yang ketujuh yaitu perceived quality, dan yang terakhir perceived risk. Topik pembahasan yang pertama yaitu sistem indera. Sistem indera yaitu konsumen bertindak dan beraksi atas dasar persepsi mereka, bukan atas dasar realitas objektif. Realitas yaitu fenomena yang sepenuhnya pribadi berdasarkan kebutuhan, keinginan, nilai, dan pengalaman pribadi orang tersebut. Jadi, bagi pemasar, persepsi konsumen jauh lebih penting daripada pengetahuan mereka tentang realitas objektif. Jadi, istilahnya sistem indera itu apa yang mereka lihat terhadap suatu produk itu yang dapat mereka menjadikan informasi tentang suatu produk tersebut. Elemen-elemen persepsi. Yang pertama ada input sensorik. Reseptor sensorik adalah organ tubuh manusia untuk melihat, mendengar, mencium, mengecap, dan menyentuh. Misalnya, seorang tunanetra mungkin memiliki indera pendengaran yang lebih berkembang daripada orang dengan penglihatan rata-rata dan mungkin dapat mendengar suara yang tidak bisa didengar oleh kebanyakan orang. Yang kedua yaitu ambang mutlak. Titik di mana seseorang dapat mendeteksi perbedaan antara sesuatu dan tidak ada. Contohnya, jarak di mana pengemudi dapat mencatat papan reklame tertentu jalan raya. Meningkatkan masukan sensorik dalam bentuk yang pertama itu pemasaran penyergapan, yaitu menempatkan iklan di tempat mana konsumen tidak berharap untuk melihatnya dan tidak dapat langsung menghindarinya. Contohnya, iklan telur yang seharusnya ada di supermarket bisa saja ditampilkan di taksi atau kereta bawah tanah. Yang kedua itu pemasaran eksperiensial. Memungkinkan pelanggan untuk terlibat dan berinteraksi dengan merek, produk, dan layanan dengan cara yang sensoris untuk menciptakan ikatan emosional antara konsumen dan penawaran pemasaran. Contohnya yaitu Kraft Foods memanaskan beberapa halte bus di Chicago yang menampilkan iklan untuk merek tersebut. Yang ketiga ada ambang diferensial. Perbedaan minimal yang dapat dideteksi antara dua rangsangan yang sama disebut dengan differential threshold or the just noticeable difference. Contohnya, harga 50 ons gandum yaitu $3,4 dinaikkan menjadi $4,3. Konsumen mungkin cenderung tidak memperhatikan konsumen akan cenderung memperhatikan kenaikan harga tersebut. Jadi si penjual akan mencari cara bagaimana agar harga tetap, tetapi dia juga dapat untung, yaitu dengan cara mengurangi berat dari produk yang dia jual. Karena sebagian konsumen tidak memperhatikan berat produk yang ia beli dan hanya memfokuskan kepada harga. Jika harga naik, maka mereka relatif cenderung tidak membelinya. Tetapi jika harga sama,
mereka langsung membelinya tanpa memperhatikan berat produk tersebut, walaupun itu mungkin bisa terjadi ataupun bisa ditahu oleh si konsumen tersebut. Tetapi itu merupakan hal yang sangat kecil, hal yang sangat relatif kecil diperhatikan oleh konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Olive, selamat pagi teman-teman. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nama saya Salsabila Mutia, nomor mahasiswa 29882. Yang pertama akan membahas tentang implikasi JND untuk menetapkan harga dan peningkatan produk. Pemasar biasanya menggunakan JND untuk menentukan jumlah perbaikan yang harus mereka lakukan di dalam produk mereka. Perbaikan di bawah JND tidak akan dianggap dan akan merusak kredibilitas pemasar yang mempromosikan produk sebagai produk baru dan lebih baik. Lalu, implikasi JND untuk logo dan kemasan. Pemasar biasanya membuat beberapa perubahan kecil yang dirancang dengan hati-hati agar konsumen melihat perbedaan minimal versi berikutnya. Lalu ada persepsi subliminal. Persepsi subliminal artinya mereka dapat merasakan rangsangan tanpa adanya kesadaran. Seperti makan popcorn atau minum Coca-Cola sering ditampilkan saat penampilan bioskop atau pemutaran film. Lalu seleksi konseptual, konsumen cenderung membentuk citra terhadap merek, toko, atau perusahaan. Rangsangan yang akan dipilih tergantung dari pengalaman konsumen dan motif pada saat itu, atau bisa disebut juga kebutuhan, keinginan, dan minat konsumen. Lalu ada organisasi perseptual. Prinsip yang mendasar organisasi perseptual yaitu Gestalt. Gestalt artinya pola atau konfigurasi. Lalu ada 3 prinsip dasar organisasi perseptual. Yang pertama, figur dan dasar, yaitu mengacu pada timbal balik antara stimulus itu sendiri. Dan yang kedua ada pengelompokan, yaitu mengacu pada kecenderungan nalurian orang untuk mengelompokkan rangsangan sehingga menjadi gambaran yang menyatu. Dan yang ketiga ada penutupan, yaitu naluri orang untuk mengatur potongan masukan sensorik menjadi gambaran atau perasaan yang lengkap. Perkenalkan, nama saya Teresia, nomor mahasiswa 30498. Saya akan mengajukan presentasi. Selanjutnya itu ada interpretasi perseptual stereotyping. Orang melakukan selektivitas terhadap rangsangan yang mereka rasakan, dan mereka mengatur rangsangan ini berdasarkan prinsip psikologi tertentu. Pemicu stereotip yaitu penampilan fisik. Secara budaya, model yang menarik cenderung lebih persuasif dan memiliki pengaruh yang lebih positif pada sikap dan perilaku konsumen daripada model yang tampak rata-rata. Yang kedua, istilah deskriptif. Stereotip sering tercermin dalam pesan verbal. Misalnya, konsumen yang makan makanan dengan nama yang rumit seperti fillet seafood Italia yang lezat, kemungkinan besar akan menilai makanan tersebut lebih enak dan lebih menarik daripada mereka yang makan makanan yang sama dengan nama yang biasa, seperti fillet seafood. Yang ketiga adalah kesan pertama. Karena kesan pertama seringkali bertahan lama, memperkenalkan produk sebelum disempurnakan bisa berakibat fatal bagi kesuksesan akhirnya. Selanjutnya, efek halo. Produsen dan pengecer berharap memperoleh pengakuan dan status instan untuk produk mereka dengan cara mengaitkannya dengan merek-merek terkenal. Umumnya, orang membuat stereotip karena itu membuat proses input sensorik lebih cepat dan mudah. Misalnya, banyak anak dididik untuk menawarkan kursi mereka di bus kepada orang-orang tua, karena orang tua dianggap lemah dalam fisik. Akan tetapi, kadang-kadang lansia yang atletis mungkin menolak tawaran tersebut atau bahkan merasa dihina karena dia merasa bahwa menstereotipkan semua lansia sebagai lemah adalah sebuah penghinaan. Selanjutnya, ini adalah iklan Saab pada gambar di samping. Ini merupakan contoh utama untuk mencoba menghilangkan stereotip. Rupanya Saab menemukan bahwa banyak konsumen orang-orang Swedia menganggap mobilnya mirip dengan mobil mewah buatan Jerman. Mungkin karena beberapa model Saab dan BMW terlihat serupa.
saat membuat slogan iklan tersebut adalah Nicht German, yang berarti bukan Jerman, yang artinya kami tidak bermaksud untuk tidak menghormati tetangga Bavaria kami. Bagaimanapun mobil mewah Jerman adalah salah satu yang terbaik di dunia. Tetapi di sini, di Swedia, saat dirancang untuk pengemudi yang berbeda. Selanjutnya ada image terhadap produk, brand, atau toko. Persepsi konsumen terhadap semua komponen produk, layanan, dan merek, dan bagaimana konsumen mengevaluasi kualitas penawaran pemasar. Produk dan merek memiliki gambar dan nilai simbolis bagi konsumen berdasarkan manfaat unik yang diklaim oleh produk tersebut. Kemudian citra merek atau brand image. Hasil yang diinginkan dari pemosisian efektif adalah posisi atau citra yang berbeda yang ditempati merek dalam benak konsumen. Posisi mental ini harus unik dan mewakili manfaat inti yang diberikan merek. Semakin unik manfaat dan cara mengkomunikasikannya kepada konsumen, maka semakin besar kemungkinan citra yang dirasakan akan membedakan merek dari pesaingnya. Citra yang dipersepsikan unik mengarah pada loyalitas merek, di mana konsumen itu membeli merek secara konsisten dan tidak mencoba untuk beralih ke merek lain. Selanjutnya, citra kemasan. Sangat sulit untuk menyampaikan citra wewangian bagi pembeli parfum. Salah satunya bukti nyata dari sifat dan kualitas produk adalah kemasannya. Berikut ada foto gambar parfum dengan karakteristiknya. Sebuah studi itu mengidentifikasi beberapa desain paket holistik, masing-masing menyampaikan kesan merek yang menonjol yang berbeda. Untuk setiap jenis paket, studi ini mengidentifikasi fitur kepribadian merek yang diasosiasikan kepada konsumen. Kemudian, selanjutnya itu ada perceived quality. Produk dan layanan dapat memberikan kualitas tinggi secara faktual seperti yang ditentukan. Yang pertama itu kualitas produk. Kualitas produk adalah ciri fisik dari produk itu sendiri, seperti ukuran, warna, rasa, atau aroma. Dalam beberapa kasus, konsumen itu menggunakan karakteristik fisik. Misalnya, es krim rasa vanila atau kue untuk menilai kualitas produk. Misalnya, subjek itu cenderung melihat minuman berwarna ungu atau anggur sebagai rasa asam, dan versi berwarna orange sebagai beraroma manis dan menyegarkan. Selanjutnya, itu kualitas pelayanan. Lebih sulit bagi konsumen untuk mengevaluasi kualitas layanan daripada kualitas produk. Hal ini benar, karena adanya karakteristik khusus dari layanan. Layanan tersebut tidak berwujud, bervariasi, dapat rusak dan diproduksi serta dikonsumsi secara bersamaan. Dalam mengevaluasi layanan dokter misalnya, mereka itu mencatat kualitas kantor dan memeriksa perlengkapan ruangan. Selamat pagi Bu Oli, selamat pagi teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yana Desta. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai topik ke-8 yaitu resiko yang dirasakan. Konsumen pasti akan membuat keputusan mengenai produk atau layanan yang akan dibeli dan di mana mereka akan membeli. Sehingga risiko yang dirasakan adalah ketidakpastian yang dihadapi konsumen ketika mereka tidak dapat meramalkan konsekuensi dari keputusan pembelian mereka. Lalu, tingkat risiko yang dirasakan konsumen dan toleransi mereka sendiri terhadap pengembalian risiko merupakan faktor-faktor yang nantinya akan mempengaruhi pada strategi pembelian mereka. Pada umumnya, faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembelian mereka seperti risiko fungsional, risiko fisik, dan risiko finansial. Persepsi konsumen terhadap risiko juga bervariasi karena tergantung pada orang, produk, dan situasi mereka sendiri. Sehingga ketika pengenalan produk baru, penting sekali untuk memperhatikan konsep risiko yang nanti akan dirasakan oleh konsumen. Di sini kami membahas kasus tentang
mitra GoFood yang meningkat 40% selama pandemi. Profil perusahaan Gojek adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Perusahaan ini didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010 di Jakarta. Saat ini, Gojek sudah menyebar ke beberapa kota di Indonesia dengan cara memberikan pelayanan secara online yang bisa diakses melalui aplikasi smartphone. Saat ini, Gojek juga sudah digunakan di beberapa negara tetangga, yaitu Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Gojek memiliki beberapa layanan yang dapat mempermudah masyarakat dalam membeli barang, jasa antar barang atau pelanggan, membayar tagihan, dan lain-lainnya. Dalam fitur dan layanan yang tersedia di Gojek yaitu yang pertama GoSend atau layanan transportasi barang, kedua GoRide atau layanan transportasi penumpang, yang ketiga GoFood atau layanan pemesanan makanan, yang keempat GoBox atau layanan pengantaran barang yang memiliki dimensi besar, yang kelima GoClean atau layanan membersihkan rumah, dan lain-lainnya. Permasalahan di sini, selama pandemi berlangsung, GoFood mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu banyaknya pengusaha makanan atau minuman yang ikut bergabung di dalam bisnis. Menurut riset, mitra GoFood yang bergabung meningkat sebanyak 40% dari biasanya. Hal itu dikarenakan banyaknya seseorang yang memilih membuka usaha, yaitu menjual makanan atau minuman ketika mereka kehilangan pekerjaan karena terkena dampak dari pandemi tersebut. Survei LDFEUI juga menemukan riset jika sebelum pandemi, mitra Gojek dari 5 layanan GoFood, GoPay, GoSend, GoCar, dan GoRide berkontribusi sebesar 104,6 triliun pada ekonomi Indonesia pada tahun 2019. Riset ini menunjukkan peran ekonomi digital dalam membantu UMKM, khususnya usaha mikro, untuk bertahan di masa pandemi. Tentu saja ini memberikan dampak yang positif. Solusi dari kelompok kami, pihak manajemen Gojek harus mengatur sistem antrian dengan sebaik mungkin agar pelanggan tidak kecewa dengan pelayanan GoFood. Manajemen juga harus membuat sistem yang praktis dan mudah dipahami oleh pelanggan agar memudahkan pelanggan ketika ingin order. Selain itu, manajemen juga harus meningkatkan SDM dengan cara memberikan arahan kepada driver yang ada di lapangan agar tidak bingung ketika sedang ramai permintaan atau sedang terjadi masalah dengan mitra GoFood yang bersangkutan. Dengan hal ini akan ada SDM yang berkualitas, terutama saat masa pandemi seperti sekarang. Penting sekali untuk memperhatikan protokol-protokol kesehatan baik bagi driver maupun customer, sehingga diharapkan cara ini dapat menjadikan keberhasilan usaha Gojek jika dilakukan dengan sebaik mungkin. Rekomendasi dari kelompok kami, manajemen perlu menjalin hubungan baik dengan pelanggan, driver, ataupun pemilik merchant agar kerjasama ini berjalan secara terus-menerus. Misalnya, manajemen memberikan kupon diskon kepada pelanggan ketika pelanggan tersebut sudah melakukan transaksi sejumlah 1,5 juta per bulan. Bisa juga memberikan bonus atau fee kepada merchant yang selalu mendapatkan banyak permintaan pemesanan. Sedangkan untuk driver, manajemen dapat memberikan bonus ketika permintaan pelanggannya per harinya melampaui target yang telah ditentukan, atau memberikan tunjangan untuk kesehatan dan keluarga pada setiap bulannya. Tentu saja dalam hal ini harus ditambah dengan regulasi atau peraturan-peraturan yang dimana nanti akan agar sesuai dengan target tepat sasaran, tidak adanya timbul hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecurangan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.